KIP kamu hilang pada saat melakukan pengecekan? Jangan lupa simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya membahas tentang program Indonesia Pintar terkait kartu Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Ternyata banyak sekali peserta didik yang DM, bahkan tulis di kolom komentar, maupun yang sempat kirim email terkait kartu Indonesia Pintar ini. Katanya kartu Indonesia Pintarnya hilang pada saat dilakukan pengecekan di laman pip.kemendikdasmen.co.id. Apakah bisa dibantu untuk melakukan pencetakan? Jadi di video kali ini saya akan jelaskan secara detail, setidaknya ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pencetakan kartu KIP digital ini. Jadi saya akan coba satu persatu untuk teman-teman semuanya. Apakah berhasil? Jangan lupa nonton videonya sampai selesai, karena di sini kita akan coba satu persatu, dan ketika ini berhasil, teman-teman bisa kirimkan NISN-nya atau apa saja dari kelima ini untuk melakukan pencetakan. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai. Tetapi sebelumnya saya mau absen dulu nih, teman-teman yang butuh KIP digitalnya dari mana saja dan jenjang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Contoh, saya jenjang SD dari Jawa Timur atau jenjang SMP dari Makassar dan sebagainya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bahwasanya kenapa KIP saya tidak ada. Jadi teman-teman yang penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Ternyata banyak dari teman-teman yang DM, bahkan tulis di kolom komentar, bahkan ada juga yang menghubungi saya melalui email mempertanyakan mengenai kartu Indonesia Pintarnya ini yang tidak ditemukan. Padahal kartu ini mau digunakan untuk mendaftar masuk siswa baru. Jadi teman-teman yang ingin dapat PIP atau teman-teman yang ingin memilih jalur afirmasi, maka teman-teman membutuhkan kartu Indonesia Pintar ini untuk bisa masuk seleksi afirmasi, atau teman-teman bisa dapat PIP di sekolah barunya, baik teman-teman yang dari SD masuk ke SMP atau dari SMP masuk ke SMA maupun SMK. Jadi ini sangat penting, dan ternyata banyak dari teman-teman yang sudah tidak menemukan KIP-nya pada saat dilakukan pengecekan. Jadi saya tekankan kembali untuk teman-teman yang nantinya pada saat melakukan pengecekan kemudian KIP-nya muncul, jangan lupa di-download untuk jaga-jaga, apalagi pada saat dibutuhkan seperti saat ini. Oke, kita lanjut ya ke laman PIP-nya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah melakukan pengecekan penerima PIP, jangan lupa silahkan lakukan pengecekan dengan cara mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.co.id seperti ini. Silahkan tuliskan di pencarian yang sering teman-teman gunakan, lalu fokus ke bagian cari penerima PIP di pojok ini teman-teman. Oke, seperti ini. Jangan lupa sediakan NISN, kemudian NIK, dan masukkan hasil perhitungannya dan langsung klik cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya, apakah teman-teman terdaftar atau tidak sebagai penerima PIP. Jadi di sini saya akan login terlebih dahulu ya. Di sini untuk mengecek ada apa dengan kartu KIP. Apakah bisa di-download atau tidak, kita cek di sini terlebih dahulu.
Oke, saya akan login. Jadi di sini saya skip dulu teman-teman ya, karena di sini tuh ada beberapa privasi yang tidak bisa diperlihatkan pada saat kita masukkan data-datanya. Jadi nanti saya akan munculkan pada saat saya sudah sampai di dashboard. Baik teman-teman, di sini saya sudah sampai di dashboard ya. Bisa dilihat di bagian sini sudah ada di dashboard. Oke, kita langsung saja fokus ke bagian bagaimana kita bisa memperoleh KIP digitalnya. Kita klik ini, kemudian kita langsung saja geser ke bagian bawah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat KIP digital. Jadi ada beberapa yang bisa kita masukkan untuk mengecek KIP digital. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita coba perkecil dulu. Nah, teman-teman bisa fokus ke bagian KIP digital. Yang pertama di sini ada data siswa, kedua ada cetak by nomor KIP, kemudian cetak by NISN, kemudian cetak by NIK, kemudian ada verifikasi file KIP. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk melihat KIP peserta didiknya. Jadi teman-teman, saya juga akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memperlihatkan seperti apa tampilan ketika kita melakukan pengecekan PIP saat ini. Dan sekarang saya sudah ada di beranda dan langsung saja saya akan melakukan pengecekan salah satu peserta didik yang akan kita cek KIP-nya. Untuk NISN kemudian NIK-nya sudah saya masukkan serta hasil perhitungannya. Langsung saja kita klik cek penerima PIP. Bisa dilihat teman-teman hasil pengecekannya pada tanggal 15 Juni 2025. Di sini biasanya ada KIP di pojok sini dan ada bacaan download di sini. Tetapi saat ini KIP-nya tidak ada dan bisa teman-teman perhatikan di awal video saya sudah perlihatkan KIP dari Jaidil ini ada sebenarnya teman-teman. Tetapi saat ini pada saat dilakukan pengecekan di sini sudah tidak tertera. Jadi kita bisa cek kelima cara tadi apakah di sana bisa atau tidak. Oke, kita langsung kembali ke dashboard teman-teman untuk memastikan apakah di dashboard laman Si Pintar atau pip.kemendikdasmen ini masih bisa untuk mendownload KIP-nya atau tidak. Kita cek sekarang teman-teman. Baik, kita langsung saja fokus ke KIP digital. Jadi yang pertama kita bisa cek menggunakan data siswa. Yang kedua bisa cek nomor KIP seperti yang saya jelaskan. Jadi kita akan coba satu persatu teman-teman. Yang pertama melalui data siswa. Oke, kita bisa langsung klik data siswa ini seperti ini. Dan ternyata teman-teman di sini tidak ada data siswa yang muncul. Bisa diperhatikan teman-teman saat ini ya. Saat ini ketika kita akan melakukan pengecekan di sini data siswa tidak muncul sama sekali. Padahal biasanya teman-teman di sini akan muncul data siswa dan di bagian aksi ini adalah tempat kita bisa mendownload apabila kita ingin mendownload KIP setiap data siswa yang muncul di bagian sini. Oke, kita coba cek cara kedua. Oke, kita klik lagi garis 3 ini teman-teman ya, yang di atas ini. Kita klik lagi untuk kembali ke KIP digital. Oke, kita geser seperti ini. Oke, kita langsung saja klik bagian cetak by nomor KIP. Jadi saya sudah punya nomor KIP Muhammad Jaidil tadi. Kita sisa langsung masukkan saja di sini teman-teman. Ini dia KIP dari Jaidil. Kita akan coba masukkan ya satu persatu. Yang ini ada nomor KIP, kemudian NISN dan NIK-nya untuk melakukan pengecekan apakah KIP-nya ada atau tidak. Nomor KIP-nya sudah saya tuliskan, langsung saja kita klik cetak untuk mengetahui hasilnya. Dan ternyata setelah saya lakukan cetak, di sini nomor KIP tidak ditemukan. Jadi saat ini pada saat kita melakukan pengecekan di sini tidak ditemukan teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya menggunakan NISN. Teman-teman, kita langsung saja masukkan NISN-nya di sini. Yang tadi ya. Oke, seperti ini. Dan setelah saya cek sama teman-teman ya hasilnya, nomor KIP tidak ditemukan. Oke, kita coba lagi cara yang berikutnya. Cara berikutnya itu menggunakan NIK. Mari kita cek sekarang.
Dan hasilnya pun sama, teman-teman ya, bisa dilihat ini. Ini menggunakan NIK, tetapi hasilnya nomor KIP tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke cara terakhir, apakah bisa atau tidak. Cara terakhir ini menggunakan verifikasi file KIP. Oke, kita klik saja. Di sini saya pilih file, lalu kita telusuri di bagian foto dan video. Di sini saya sudah upload ya KIP digital Kemendikbud F9 nomor KIP dari Muhammad Jedil tadi. Kita langsung saja klik cek yang ini. Ternyata setelah saya lakukan pengecekan, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan saat ini laman PIP Kemendikdasmen itu sedang tidak normal atau aksesnya terbatas. Jadi teman-teman silahkan nantikan update berikutnya. Ketika halaman PIP sudah normal, insya Allah saya akan bantu teman-teman untuk mendownload ketika di laman cek tadi yang 5 tadi itu sudah bisa dilakukan. Dan teman-teman pastinya juga akan bisa mendownload ketika laman PIP-nya sudah normal. Jadi saya ucapkan teman-teman mohon bersabar dan nantikan informasi berikutnya terkait laman PIP ini. Jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar siapa saja yang mengalami hal yang sama agar kita bisa mengetahui daerah-daerah yang seperti ini juga. Itu dia informasi di video ini terkait kartu Indonesia Pintar yang tidak ditemukan. Jadi teman-teman, saat ini laman pip.kemendikdasmen sedang bermasalah. Teman-teman silahkan nantikan untuk KIP digitalnya. Jadi sekedar saran untuk teman-teman, ketika KIP digitalnya sudah muncul, jangan lupa di-download. Karena teman-teman akan membutuhkan ini entahkah untuk lanjut maupun untuk pengajuan bantuan PIP di sekolah baru teman-teman. Baik teman-teman, yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.